Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Mahdi, sedaya panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama bersyukur dapat bermuajah kembali dalam rangka silaturahim thalabul ilmi. Semoga perkenan Allah memberikan kepada kita jalan yang mudah untuk mendapatkan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempat kerjanya, dari kontrakannya, dari kos-kosannya dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu, Allah akan mempermudah baginya tariqon ilal jannah, jalan menuju surga. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sedaya di akhirat nanti saged reuni malih teng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjanjikan kepada kita, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Barang siapa yang berkumpul di satu rumah, min buyutillahi ta'ala, yakni rumah Allah SWT, yaitu masjid, kemudian di sana yatsluna kitaballahi, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, disampaikan makna, isi dan hikmahnya, maka kata Allah, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan menurunkan ke dalam hati orang-orang yang hadir itu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dados sinten mawon sing sumpek uripe niku tandane kurang ngaji. Samen kengken tenguk-tenguk teng mriki nggih. Ngantuk-ngantuk titik mboten napa-napa. Penting ngaji, atine tentrem. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan tentang jebakan langit. Sebagai dasar hukum, panjenengan bisa lihat poin kali ini di dalam hadis tercantum dalam kitab Arba'in. At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun wal hujjatun laka au alaika famu'tikuha au mubikuha. Mpun apal? Dereng. Nek cara apal ngoten mesti kula tinggal mulih. Berarti iki wis bunyai Pak Yai kabeh. At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlau au tamlaani ma bainas samawati wal ard. Yang ingin kita sampaikan bahwa orang yang menguasai ilmu mensucikan Allah, ilmu selalu berbaik sangka kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang akan selalu baik hidupnya. Yang terkena jebakan langit kalau ada orang yang berprasangka tidak baik kepada Allah. Kula wonten cerita, pancen ngaji niku nek kepengin enteng kudu telling story. Dalil mungkin lupa, tapi cerita biasa eling. Di desa Segodorejo,
desa yang pernah mendapat penghargaan dari Bapak Presiden Soeharto, di Desa Segodorejo, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang. Itu ada seorang bapak-bapak yang kaya raya, lalu kemudian mengalami sakit. Sakitnya cukup parah sampai semua hartanya habis dan awake niku mboten pole-pole, malah tambah suwe saya tambah parah, tinggal balung sama kulit. Rumah sakit di mana diomongi wong ndek kene biasanya mandi parani, dokter spesialis kene biasanya warasan parani, tidak juga kunjung sembuh. Akhirnya para rawuh, karena hartanya di Sumombito itu habis, terkentek, gogolane telas, ceri kesade, maka kemudian ibunya yang di Jogja berangkat ke Jombang untuk mbesuk anak ini. Dereng wonten video call kata sakniki ngeten. Sampai di Sumombito, ibu ini mboten mentolo. Ya apa rek anakku kok iso koyo ngene awake. Akhire ngomong teng sing estri, "Nduk, awakmu aja dadi ati ya, iki bojomu tak gawane nang Jogja." Mergo nduk kono dheweke iki sik duwe tinggalan, kok nduk kono tak dole bagiane bojomu iki tak obatne. Sementara iki awakmu sak keluarga wis cukup urusan anak-anakmu dhisik, bojomu tak urusi. Nek sampai Zaini mati, gak apa-apa wis. Aku ya ridho sebagai wong tua, tapi kok aku sing kepingin mangku. Jadi niku emak niku ngoten niku, emak niku nggih. Wis lara parah, mboten saged diharapkan napa-napa. Duit ya gak mungkin duwe. Emak niku tetep kasih sayangnya tidak pernah putus. Tulus sepanjang masa. Begitu dibawa di Jogja, saudara-saudaranya yang lain niki dikumpulkan. Ya apa iki dulurmu tetep diusahakno, ya apa carane isole tombo. Akhirnya para rawuh datang ke rumah sakit umum sing gede. Datang di sana, di UGD bertemu dengan seorang dokter, namanya Dokter A.H. Asdi. Insya Allah dua orang ini masih hidup, baik orang yang saya ceritakan ini maupun dokternya. Nomor telepon saya kalau simpen, satu grup dengan saya di grup dulur ngaji. Orangnya masih hidup, ini kisahnya nyata. Sampean gak percaya, sampean parani nang Sumombito mereka. Tasik melek. Apa yang terjadi begitu sampai di UGD bertemu dengan Dokter A.H. Asdi? Dokter A.H. Asdi ngomong, "Pak, ini yang mana keluarganya?" Ini semuanya keluarga ini, Pak. Oke. Begini. Kalau panjenengan ngotot ini harus dilalui prosedur masuk rumah sakit, mengko sakno dulur sampean iki. Harus tes darah, foto torak, was macam-macam. Dan menurut saya belum tentu sembuh. Bahkan kalaupun seandainya nanti diberi obat yang paling baik, nek perlu obat saapotiki dintekno kabeh, yo gak mungkin waras. Waduh kok nyilikno ati ngene dokter iki. Tapi nek sampean gelem, nanti saya di rumah buka praktek. Monggo datang ke tempat saya. Kasus-kasus seperti ini banyak membaik. Cuman tidak saya gunakan obat kimia. Kami dokter mboten damel obat kimia. Apa yang terjadi? Begitu disanjangi ngoten nggih pun mboten sida tes darah pun mungkin dijojoi malih wis macam-macam biayai banyak. Mantuk mawon. Alamat ditulis dereng enten map. Tulis lengkap sak rute-rutee nggih. Digambar kaya undangan zaman biyen ngoten niku ya. Dikai panah-panah ngoten nggih. Baik berangkat, Pak.
sampai di lokasi seperti yang diharapkan jam 4:30 sore. Itu saya tulis di buku saya Rumus Kehidupan. Nah, pun gak ada apa dereng buku niku. Oh, dereng. Lalu di sana ternyata sudah banyak orang. Tapi di rumahnya, di tempat prakteknya ada tulisan praktek tutup. Ya apa dokter iki? Jarene buka praktek kok malah ditinggal pengajian niku dikira pengajian Pak, kok ada tiang niku. Akhirnya mriku saudaranya memberanikan diri, Pak ini tadi yang ketemu gede Pak, gini. Loh iya ini semua pasien, sudah bawa sini aja, ndak cukup tempat praktek saya. Masuk teng ruang tamu niku, wabah sanjang ditandu nih Pak, pun mboten kuat melampah niku. Masuk, terus semua dimintai izin. Ngapunten nggih sedaya, ini yang paling parah dari panjenengan semua. Kalau panjenengan memberi keluangan untuk bapak ini, mau saya bawa masuk ke ruangan dalam saya. Terus pundi? Nggih, akhirnya dimasukkan ke dalam. Pak Zaini, nggih Dok, sampean masih ingin sembuh? Nggih masih Dok. Mriki niki ikhtiar ben saged waras. Sanjange dokter AHSD ngene. Dibisiki, lapese kepengin waras. Urip nek donya iki ruwet. Mangan ae kathik boto, nyambut gawe, leren godhog, leren macem-macem. Enak mati ae lho Pak. Ya apa Pak dokter? Kula urip mawon Pak jadi. Jadi wis entek awake wis karek jantunge tok ambek napa? Ambek kulite keduk-keduk ngoten iki sik kepengin urip ya. Masyaallah. Akhirnya ngeten, baik. Begini Pak Zaini, kalau sampean mau bertahan hidup atau mau sembuh, syaratnya satu, sampean harus jujur kepada saya. Nggih Pak. Ditanya ngeten. Sampean sakit sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun Pak. Oke. Sampaikan kepada saya peristiwa apa yang membuat panjenengan menggugat takdir Allah. Gak purun tompo dengan takdir Allah. Apa kata Pak Zaini? Nangis Pak Zaini. Nangis apa sebab? Memang 2 tahun yang lalu beliau ini punya anak umur SMP, arek pinter, nek subuh mboten ate ditangekno tangi dhewe. Budal nang masjid adzan. Suatu hari, malam harinya dia melihat voli, pulang, dikira pagi hari itu ndak bangun karena ngantuk. Maka begitu dibuka pintunya, oh pegel paling arek es gak apa-apa wis. Biasanya golek krungu adzan lak budal. Ternyata begitu balik dibuka pintunya masih terlihat tidur. Kok sampai awan, begitu dibangunkan nafasnya sudah tidak ada. Lalu kemudian diumumkan bahwa anak Pak Zaini ini mati. Wah, banyak orang menangis, memang orang anaknya sopan. Tapi Pak Zaini sebagaimana panjenengan simbolis sengenge wong Muhammad Diayanti nangis. Dia bercerita sendiri, wah saya luar biasa Pak. Waktu itu saya menahan diri gak nangis, tapi orang-orang menangis. Ya mungkin tidak tahu ya bahwa menangis itu pun boleh, asal tidak meraung, nanti tidak meratap. Tapi beliau niku wis dianggap nangis itu koyok gak tompo takdir Gusti Allah. Ternyata setelah kemudian berganti waktu, bulan berganti, orang-orang sudah mulai lupa. Nah, Pak Zaini sing mulai eling. Zaman mulai anak esek cilik digendong, turu nduk masjid, mulai digendong sampai kemudian menjadi anak yang disiplin ke masjid. Kok mati pada saat umur muda tanpa gejala sakit? Masya Allah, benar-benar tersentak itu Pak. Terus Pak Zaini niku ceritanya muni ngeten. Kula niku Dok mikire ngeten, lah ya Gusti Allah iku. Arek sing jepretan kuping, toletan karambol, rumiyin dolanan toletan karambol. Toletan ngeten iki sing guyune banter paling biyen ngono kelakuane iki. Jepretan niki mari ngono napa malih niku dolenane arek-arek biyen niku lho.
Kok ya dijarno mbek Gusti Allah iku. Malah arek sing apik, ana sing ngramute masjid generasi yang baik malah dipateni, gak tepak iki ngoten. Nah, ini dia kata dokter AH Asdi, sudah ketemu penyakitnya. Penyakitnya Pak Zaini nih Pak, kalau tidak salah namanya sindrom sistolik. Saya tidak tahu nama jelasnya apa. Pokoknya beliau ini mengkonsumsi sesuatu, mboten dikecapi, roto wungkul. Cara obat dilebokno diombeni metu kelotak. Karena ini mulai mulut sampai perut semuanya kaku, nggak bisa periskaltik, napa istilahnya, tidak bisa nggak elastis. Masya Allah. Apa yang kemudian dikatakan dokter Ahasdi, ini dia sudah ketemu penyakitnya. Pak, jenengan ini salah paham terhadap Allah. Diambil anak panjenengan dalam kondisi yang terbaik, tidak melakukan dosa. Anak panjenengan sudah jatahnya surga, insya Allah. Anak pinter kok bapaknya goblok. Ini gue ngomong dokter loh guys, kula nirokno tok. Wong anake pinter kok bapakne nangis malih, Masya Allah, nangis saya. Relakan Pak Zaini. Bagaimanapun panjenengan itu tidak bisa membendung takdir. Terima. Anak panjenengan itu tempatnya sudah baik. Sekarang perjuangan panjenengan adalah bagaimana panjenengan dengan peristiwa itu mampu bangkit dan berbaik sangka kepada Allah. Sudah pernah zikir subhanallah? Coba zikir subhanallah. Itu bukan zikir, itu muni subhanallah. Zikir yang benar, lisan mengucapkan, hati merasakan bahwa tidak ada takdir yang salah yang ditentukan oleh Allah kepada setiap manusia. Mahir Pak Zaini, nggih Dok. Ayo Pak, zikir lagi subhanallah. Zikir subhanallah. Terus subhanallah. Mulai diculno niku Pak. Nggih ya Allah, panjenengan yuga mboten tumut gada. Jangankan anak, nyawa saya sendiri pun kalau engkau ambil juga tidak bisa menahan. Akhirnya rela Pak. Begitu zikirnya sekitar ke-11 kali, beliau ini tertidur. Wis tenang, tertidur. Wis hilang wis. Sampai kemudian saudara-saudara diomongi, mohon maaf, panjenengan kelihatannya harus nginap di sini. Belum sholat maghrib Pak, belum sholat subuh, belum sholat isya. Tenang saja, nggak apa-apa. Panjenengan musafir. Sholat meneh ide-ide subuh. Penting saiki iso turu wonge. Kira ngan fikir apa? Pokoknya ngoten. Kalau menurut saya memang boleh, enggak apa-apa. Dalam situasi ini darurat. Dan kelihatannya dokter Asdi juga orang yang paham fikih kelihatannya. Begitu sudah dekat waktu subuh, maka datang Pak Zaini, Pak Dokter Asdi. Ini saudara-saudara yang diomongi, panjenengan harus menginap ini. Sopir sampean kandhani, semua sampean kandhani. Nggih. Wes Pak Dokter Asdi ngerawat yang lain. Begitu sudah dekat waktu subuh, Pak Zaini dibangunkan. Pak Zaini, sudah hampir masuk waktu subuh. Baik Dok. Sampean belum sholat maghrib, belum sholat isya. Oh nggih, wudu. Lah niki jam pinten? Dekat waktu subuh. Oh nggih. Berarti sekitar 3:30. Langsung terus kemudian saudaranya sudah dikode. Nanti kalau Pak Zaini berjalan ngambil air wudu, meskipun dekne ngelewung-ngelewung nggak usah dibantu. Biar aja, kuat insya Allah. Akhirnya Pak, bener Pak, karena ini sudah bertahun-tahun nggak bisa berdiri Pak, tidak bangun dari tempat tidur. Begitu ngadeg, tanglet Pak. Di mana Dok tempat wudu? Lurus Pak, ya ini belok kiri, nggak usah becak. Tidak Pak. Siap, melampau Pak. Wow, ini menggerabak-gerabak tembok nganteni. Sudah biarkan saja. Akhirnya wudu, sholat, setelah itu masuk waktu subuh jamaah. Pak Zaini ini di depan. Dia belum merasa bahwa dia ini sudah dalam kondisi baik. Begitu sudah selesai waktu subuh, Dokter Asdi ini bertemu lutut dengan lutut, didekatkan. Kayak sampean ngeten iki, denggule dicidekno, ngeten iki, dicidekno. Terus dicekel yang denggule. Pak Zaini,
Siapa yang membantu panjenengan bisa berjalan ngambil air wudhu padahal sampean sudah lumpuh berapa tahun? Siapa yang bantu panjenengan bisa sholat sampai selesai maghrib, isya, kemudian menunggu kalau masuk waktu subuh sampean bisa sholat subuh? Siapa yang bantu? Siapa yang telah berbuat baik pada panjenengan? Allah. Dok, berarti saya ini sudah sembuh. Lah ya mbok lah sampean suara tak dorong. Kita uji. Wah, ini saudaranya yang lain dipanggil. Mas, ini kita uji ya. Saya butuh waktu sekitar 4 sampai 6 jam. Beliau ini sembuh atau tidak? Kita uji. Yogane diceluk. Tumbasno pecel. Untuk menguji. Saudara-saudaranya ngomong, "Pak, maaf Pak, ini katanya dokter enggak boleh makan pecel." Saya dokter. Oh, nggih. Supe dok, saya dokter. Oh iya. Wah, akhirnya para rawuh begitu mantun niku sarapan. Waduh, sudah lama ini tidak mau makan Pak. Mangane ngombe titik-titik niku wis merasa dekat mati. Makan lahap, terus dicobakan napa stetoskop nih. Stetoskop napa teleskop? Sing tempelaken kuping niku lho. Tempelaken ya. Sudah bunyi kerucuk. Oh, waras. Kata Pak Dr. Hasdi, mau nunggu di sini 4 jam atau mau pulang? Pulang saja, Dok. Iya, kalau pulang sudah boleh lah. Kelihatannya ini sudah ada gerakan ini di ususnya sudah normal. Nanti lain waktu kesini lagi, insya Allah sudah membaik. 1 mingguan lah datang ke sini. Katanya Pak Zaini, beliau sejak itu sudah makan hidup normal, jadi nggak pernah balik kontrol malih. Begitu datang sudah sehat, terus tumbas nopo-nopo memberi ucapan terima kasih. Dan para rawuh, sembuhnya beliau itu bukan oleh obat, noto pikiran, mengembalikan kepercayaan kepada Allah bahwa zat yang bisa memberesi segala masalah itu bukan obat, bukan dokter, bukan terapis. Enggak aku ngomong dokter, cek mulu ini terapis. Ya termasuk terapis. Bukan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah memberikan kesembuhan, tetap sembuh. Dan caranya adalah yang terjadi pada Pak Zaini waktu itu, memberesi otak, memberesi pikiran, memberesi hati, bahwa selama ini telah salah sangka. Tidak ada wong Allah kok sampai keliru menerapkan takdir, itu tidak ada. Semua takdir baik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi memang tidak mudah. Kula rumiyin waktu sakit, begitu sakit saya tidak merokok, tidak pernah minuman keras. Kok batuk darah? Kenapa? Kok rusak livernya? Kok kacau irama jantungnya? Kok muncul sel abnormal? Kok semua penyakit kok ada pada diri saya? Waktu saya sakit, kula nggih mikir, aku lho pola hidup baik. Aku wis sholat, aku wis ngaji. Malah aku khotib, aku ngustad. Kok loro iko sing melekan terus mendem bendina rokokan kebul-kebul kok gak loro. Nggih pernah ngeten niku nggih. Nggih pernah. Tapi nggih karena wong ngaji, Pak, ngoten niku terus eling, ya Allah. Engkau adalah zat yang tidak pernah keliru menerapkan takdir. Nggih alhamdulillah. Gara-gara kula nate sakit niku terus saged mendirikan rumah terapi. Mas panjenengan nggih ngoten. Apa-apa yang dulu tidak berhasil panjenengan ambil, apa-apa yang dulu tidak berhasil sampean raih mungkin sebagai cita-cita dan lain sebagainya, atau jodoh yang lepas padahal sudah hampir ada di pelaminan karena sudah menyebar undangan, lamaran yang dibatalkan dan lain sebagainya, semua itu adalah perjalanan untuk mengetahui kita ini bahwa yang terjadi takdir Allah, dan takdir Allah itu yang terbaik. Dan mungkin panjenengan sadarnya ya sekarang. Iya rek, untung aku biar ngene. Kok ngene mungkin gak dadi ngono. Hadirin para rawuh yang dirahmati oleh Allah. Masa pun dikengken buyar nih. Niku sing nomor setunggal dari pertemuan hari ini. Kalau jebakan langitnya kelihatannya ini sudah ke-18. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang termasuk
jebakan langit, membuat hidup sulit meskipun bukan dosa, itu kalau ada orang yang berbuat, bertindak tidak berdasarkan ilmu yang mapan. Panjenengan bisa lihat Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian itu mengikuti atau melakukan sesuatu yang kalian tidak paham, tidak faqih atas ilmunya. Atas nun sewu, panjenengan niku ngelampahi ajaran agama, baik itu ibadah atau baik itu berkaitan dengan keputusan-keputusan duniawi sekalipun, sebaiknya berdasarkan ilmu. Kalau bisa lihat tataran ilmiahnya bagaimana. Sebab kalau tidak itu bisa bencana Pak yang muncul dalam hidup kita. Panjenengan semerep Presiden Korea, mesti ada iki. Korea apa Cina sing namine Mao Zedong. Sinten niku pundi niku? Cina nggih. Korea apa? Nggih. Itu pernah begini, Pak. Dia melihat ada penurunan produktivitas tanaman biji-bijian, termasuk padi dan lain sebagainya. Akhirnya beliau, sang presiden ini membuat kampanye besar-besaran. Isi kampanyenya adalah membasmi habis manumprit. Nih, burung pipit. Jadi rakyatnya ini diberi maklumat. Ibaratnya kalau persyarikatan itu diberi maklumat bahwa semuanya harus berperan serta untuk membunuh burung pipit. Jadi di mana sangkarnya dibakar, kalau berkeliaran ditembak, kalau terbang di udara ditabui, Pak. Jadi terbang di udara misalnya, oh ini orang sak kampung udah sepakat nggo niki. Jidor nggih. Wae jidor nyidek mrene tuwabui duang merono. Nyidek merono tuwabui, akhirnya burung ini banyak yang stres, berjatuhan mati kelelahan. Dan jumlahnya itu kalau tidak salah data yang ditulis itu habitat yang dibunuh itu diperkirakan 600 juta hewan. Nah, ini Pak. Menurut dia ini ya penyebab hama ini yang membuat padi-padi kita, tumbuhan-tumbuhan kita itu tidak bisa dipanen. Cara wong do Mojokerto niku ngene. Gara-gara manuk emprit iki ngoten. Wis emprit iki dientekno ae. Bener Pak, kampanye itu berjalan sukses. Manuk entek, manuk emprit yang tertinggal hanya 1-2. Itu pun masih dikejar-kejar sampai mati. Ternyata tidak lama setelah itu dikira musim panen tahun depan, musim panen waktu itu ditanam, musim panen setelah itu dikira akan sukses. Ternyata begitu musim panen justru hancur Pak. Malah kalau burung itu masih tersisa, ada sisanya. Kalau ini belum berbuah, sudah habis. Apa sebab? Ini gini apa? Ulat, belalang dan sejenisnya. Akhirnya Pak Bu, oleh salah seorang peneliti di sana, diteliti burung pipit itu tidak dibunuh, ditangkap hidup-hidup, ya kemudian tetap dibunuh. Isi perutnya itu apa sih? Ternyata burung pipit itu tidak semuanya fase kehidupannya itu memakan padi. Di fase kehidupan, fase tertentu, dia ini lebih banyak butuh protein, tidak butuh biji-bijian, sehingga yang dimakan ulat. Baru Bapak Ibu kemudian dikampanyekan lagi supaya burung pipit dihidupkan lagi. Waduh, wes bingung, orang tidak berilmu itu bingung Pak. Wah itu bencana kelaparan. Kalau tadi yang mati itu niki, napa jenenge manuk emprit, itu yang bergelimpangan mati itu rakyatnya Pak, karena kelaparan. Mun saged panen beberapa waktu itu luar biasa. Jadi ini contoh tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan penelitian, sungguh pokoknya perkiraan tok.
Maka sehingga Rasulullah itu juga berkata, Allah itu tidak suka dengan kebanyakan prasangka. Karena kebanyakan prasangka itu adalah dusta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kula panjenengan sedaya nggih perlu dalam kehidupan sehari-hari bertindak menerapkan hukum pada anak-anak, mendidik ini seperti apa seharusnya, ngeramut oma ini bagaimana semestinya, niku nggih dilakukan berdasarkan ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, sementara kula saged menyampaikan kali niki mawon rumiyin. Sebab tanggi kula Pak Bu niku selisih satu rumah nggak ada damel. Nah sing disuwun menyampaikan tausiah niku kula. Griyane niku nggih jarak tempuhe nek mriki-mriki nggih lumayan. Langken tiang kampung niku biasanya begitu isak langsung dugi, Pak. Akas tiang kampung niku dijak hamin-hamin urusan berkat niku. Akas nggih. Mangkane nggih ngapunten sing kathah, insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang lain jam dan tayangnya normal kembali. Untuk hari ini ada diskon korting sementara. Nyuwun gunge pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.